Sebanyak 28 orang calon pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amu Medan Kamoro atau YPMAKA selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia mengikuti tes asesmen atau kompetensi dan wawancara. Tes asesmen digelar tanggal 15 dan 16 Juli 2024 di Gedung MPCC Jalan Agape, Mimika, Papua Tengah. Pada tes asesmen, masing-masing calon pengurus sesuai dengan pilihannya, yakni ketua atau direktur, wakil 1 dan 2, serta sekretaris mempresentasikan materi program yang akan dilakukan apabila terpilih menjadi pengurus YPMAKA. Tes asesmen dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama untuk jabatan direktur dan wakil 1 atau wakil direktur pemantauan dan evaluasi program. Gelombang kedua untuk jabatan sekretaris dan wakil 2 atau wakil direktur perencanaan program. Direktur PT ARA Indonesia, Yosefini Rasyanti Munte mengatakan, tes asesmen ini merupakan kelanjutan dari tes potensi yang sudah dijalankan. Ada 12 aspek kompetensi yang dinilai. Peserta akan dinilai apa yang bisa dilakukan dan akan dilakukan untuk kesuksesan sebagai pengurus YPMAKA. Pada tes asesmen juga dilakukan simulasi apabila mereka terpilih nanti. Dalam simulasi ini calon pengurus akan dinilai apa yang akan dilakukan, kenapa itu dilakukan, bekerja sama dengan siapa, kapan dilakukan, di mana dan mengapa program itu penting. Dari 12 kompetensi yang dinilai atau dievaluasi dalam tes asesmen, 10 kompetensi itu wajib dan 2 kompetensi khusus pada masing-masing jabatan. 10 kompetensi wajib yang dimaksudkan adalah kompetensi integritas dan etika organisasi, kepemimpinan tim, komunikasi dan manajemen konflik, manajemen strategis pemahaman politik, manajemen strategis, akuntabilitas dan pelaporan kinerja, tata kelola dan keuangan, orientasi pelayanan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan program, serta keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan keberlanjutan. Sementara untuk kompetensi khusus pada masing-masing jabatan, yakni untuk ketua adalah kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Sedangkan wakil ketua bidang pemantauan program, yakni kompetensi pemantauan dan evaluasi serta penilaian dampak. Sementara untuk wakil ketua perencanaan program, kompetensi yang dinilai adalah pemberdayaan dan analisis data. Sedangkan untuk wakil ketua pendukung atau sekretaris, kompetensi yang dinilai adalah manajemen administrasi, manajemen sumber daya manusia, dan pengembangan. Sebagai kelanjutan dari tes yang pertama, kalau pada tes yang pertama itu namanya tes potensi, kita sudah melihat 14 aspek, maka sekarang kita bicara mengenai kompetensi. Kompetensi itu bicara mengenai apa yang kandidat tahu, apa yang kandidat bisa lakukan, dan secara sikap mau lakukan setiap hari untuk sukses sebagai seorang pengurus di YPMAKA. Maka menyadari bahwa tanda kutip banyak kandidat yang barangkali tidak selalu mengerti mengenai apa yang dilakukan. Kemarin, hari Sabtu, kita telah melakukan sosialisasi. Dalam sosialisasi itu kita menjelaskan kepada kandidat tentang apa yang akan dicari, kompetensinya. Apa yang mereka harus persiapkan, itu hari Sabtu yang lalu kita ketemunya. Dan kita berikan waktu kepada mereka hari Minggu untuk bisa mematangkan semua ide-idenya dan juga mempersiapkan bukti-bukti yang mereka punya terkait dengan mengapa menurut mereka layak duduk di posisi itu. Nah, di dalam asesmen kali ini kita melakukan yang namanya itu simulasi. Simulasi adalah sebagai contoh jika mereka terpilih apa yang akan mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan itu. Menyadari bahwa mereka tidak akan dapat bekerja sendiri, mereka juga perlu untuk bisa menyampaikan selain dari apa yang dikerjakan, bersama siapa dia akan mengerjakannya, kapan dia akan rencanakan itu, di mana, dan mengapa menurut mereka program itu penting.
Nah, mereka juga harus menyadari peran mereka sebagai ketua atau wakil ketua ataupun bahkan sekretaris dengan kelengkapan-kelengkapan khusus yang diperlukan. Nah, ada 12 kompetensi yang akan dievaluasi dalam program ini. Ada 10 kompetensi yang wajib yang akan dievaluasi dari setiap peserta. Pertama adalah kompetensi integrity dan organizational ethics. Itu bicara tentang kejujuran, konsistensi, bagaimana di dalam setiap tindakan dan keputusannya itu harus transparan, menjaga kepercayaan dan kredibilitas dari organisasi YPMAK ini. Dan di YPMAK ini ada banyak uang yang beredar. Jadi unsur integritas dan etika organisasi itu menjadi sangat penting.